Ini kan baru masalah internal sudah. Kalau misalkan ada masalah eksternal kayak yang sekarang sedang marak pajak. Dengan kenaikan pajak ini apakah berpengaruh dalam bisnis yang sudah alami sekarang ini, yang sudah jalani sekarang? Iya, pastinya berpengaruh banget. Jangankan pajak ya. Misalkan harga kain naik sedikit saja, artinya kan profit kita berkurang. Kegagalan-kegagalan yang akan kita temukan gitu banyak sekali. Jadi sebetulnya sebuah bisnis itu akan bangkit ketika mental pengusahanya juga bangkit. Gitu. Di Indonesia nih apa sih yang enggak? Iya benar. Semuanya deh kayaknya orang betul. Di TikTok aja sekarang orang jualan apa? Orang jualan angin segar. Saya lihat di TikTok orang jualan angin segar. Nggak ngerti gimana konsepnya. Jadi mereka ikat plastik kosong dan bilang bahwa ini angin segar dari pedesaan. Kalian orang-orang kaya yang udah bosan menghirup polusi, beli. Ada nggak orang yang beli? Ada orang yang beli. Ada aja kayak gitu ya Ustazah. Waktu Abi Ana itu kecelakaan, kan nggak bisa tuh ngelanjutin pekerjaannya. Akhirnya saya yang gantiin. Masya Allah. Nah, saya pernah menyembelih 100 ekor ayam, Ustazah, sendirian. Nyembelih? Karena iya, Ustazah, dari nyembelihnya, motonginnya dan lain sebagainya. Nah, itu kan tentang bisnis Ana, Ustazah. Tapi Ana pernah dengar statement gimana bahwasannya kalau kita bisnis itu nggak cuma butuh modal uang sama ide aja, kita butuh modal mental juga. Bagaimana pendapat Ustazah mengenai statement itu, Ustazah? Kalau ada kesempatan yang terbuka untuk kita, berarti sebisa mungkin kita memberikan 100% dari apa yang kita bisa gitu. Untuk itu gitu. Meskipun mungkin 100% yang kita keluarkan adalah 20%-nya orang lain. Mungkin ya nggak masalah. Iya, benar. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cinta Quran, selamat datang di podcast Saul, Story of Unstoppable Ladies. Bersama saya, Hauras Kahumera, yang akan menemani sahabat cinta Quran sekalian beberapa menit ke depannya. Nah, spesial gue sekali ini yaitu Ustazah Alfi Syahri. Halo. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Ustazah? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya sahabat cinta Quran, Ustazah Alfi ini kemarin sudah pernah diundang di podcast Saul sebelumnya. Dan pembahasannya itu mengenai bagaimana Ustazah mengatasi membagi waktunya ketika mengajar sambil menjalani bisnis itu sendiri. Namun di podcast kali ini kita akan membahas lebih rinci lagi mengenai bisnis yang Ustazah jalani. Nah Ustazah, kira-kira berapa lama sih bisnis yang udah Ustazah jalani? Kurang lebih 4 tahun lebih ya, hampir 5. Cuman di seriusinnya 1,5 tahun belakangan inilah, karena kan saya sebelumnya sambil kuliah ya. Oh gitu. Berarti udah cukup lama juga ya Ustazah ya? Dari tahun 2019-an ya mungkin sudah sampai di tahun 2025 ini. Gitu Ustazah? Iya, kira-kira. Oh gitu. Nah Ustazah, ngomongin tentang bisnis. Ana itu orangnya suka banget sama bisnis Ustazah. Dari kecil, dari SD Ana tuh udah sering bantuin Umi sama Abi Ana kerja, nyari uang, gimana rasanya cari uang, nyembelih ayam. Karena kan ayah Ana, Abi Ana itu kan kerjanya potong ayam Ustazah. Sampai waktu Abi Ana itu kecelakaan, kan nggak bisa tuh ngelanjutin pekerjaannya. Akhirnya saya yang gantiin. Masya Allah. Nah, saya pernah menyembelih 100 ekor ayam Ustazah sendirian. Nyembelih? Karena iya Ustazah, dari nyembelihnya, motonginnya dan lain sebagainya. Nah, itu kan tentang bisnis Ana Ustazah. Tapi Ana pernah dengar statement gimana bahwasannya kalau kita bisnis itu nggak cuma butuh modal uang sama ide aja, kita butuh modal mental juga. Bagaimana pendapat Ustazah mengenai statement itu Ustazah? Setuju ya, benar sekali bahwa sebenarnya bukan hanya bisnis ya. Semua apapun yang kita lakukan, mentalitas itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan bisa juga kita katakan sebagai sesuatu yang paling penting dalam memulainya gitu. Kenapa? Karena apalagi kalau kita berbicara tentang bisnis,
Kalau kita berbicara tentang bisnis kan yang ada di benak kita itu bukan hanya tentang profit, bukan hanya tentang keuntungan, tapi kita juga dibayang-bayangi dengan badai yang akan menimpa kita. Iya benar saja. Terus apalagi karang yang akan menghantam, ombak yang akan menggulung, Iya. kegagalan-kegagalan yang akan kita temukan gitu banyak sekali. Jadi sebetulnya sebuah bisnis itu akan bangkit ketika mental pengusahanya juga bangkit gitu. Jadi menurut saya sebelum kita memulai suatu usaha ya, bisnis misalnya, kita harus pastikan bahwasanya karakter dan mental kita siap untuk menghadapi apapun yang akan kita temukan ke depannya begitu. Ya paling tidak kalau kita belum punya karakter dan mental itu di awal, paling tidak karakter dan mental itu bertumbuh seiring dengan bertumbuhnya bisnis kita gitu ya kalau menurut saya. Oh ya Ustazah, untuk menjalani bisnis itu kan butuh mental ya Ustazah tadi sudah bilang. Nah, kalau sedangkan mental kita belum terbangun, terus tiba-tiba ada kendala ataupun masalah-masalah yang terjadi, itu gimana Ustazah cara mengatasinya? Atau enggak, Ustazah pernah nggak punya kendala dalam bisnis yang pernah Ustazah jalani? Bukan pernah lagi, sering. Dari awal mulai, saya kan memulai bisnis ini tanpa ilmu yang mumpuni ya dalam bidang bisnis. Waktu sekolah juga jurusan saya bukan ekonomi, kuliah juga seperti itu gitu. Jadi belajar bisnis itu saya coba-coba dari saya membaca, saya nonton di YouTube. Sekarang kan banyak sekali ya, atau dari influencer-influencer yang menginfluence kita di sosial media seperti itu. Jadi sebagai seorang pemula yang pemula dalam arti baru memulai terjun di bisnis, pemula juga dalam keilmuannya. Jadi saya banyak sekali sebenarnya struggle-nya dari awal gitu. Dulu saya ingat banget di awal saya open PO untuk Idul Fitri. Kemudian pengirimannya itu 2 minggu sebelum Idul Fitri kira-kira. Waktu akan pengiriman sebetulnya produksinya lancar-lancar aja. Saya belum mendapatkan kabar yang buruk dari tim produksi saya. Tapi ketika mendekati waktu pengiriman waktu itu ternyata bajunya sebagian besar terkena pelumas mesin waktu itu. Kok bisa ya? Iya betul, terkena pelumas mesin dan tidak sedikit. Jadi nggak akan mungkin dicuci gitu waktu itu. Terus akhirnya gimana itu Ustazah? Waktu itu ya saya mau nggak mau harus menginformasikan ke konsumen pada saat itu. Sebagian besar dari mereka minta refund. Ya Allah. Karena ya kita pasti kesel ya. Saya juga kalau memposisikan diri di posisi mereka, saya juga pasti kesel gitu. Iya benar. Saya udah nunggu lama. Belum lagi sebentar lagi Idul Fitri. Iya benar. Kalau Idul Fitri kan cenderung pengiriman itu lambat gitu. Dan baju saya tidak jadi dikirim gitu karena alasan itu gitu. Jadi sebagian besar dari mereka minta refund, jadi saya refund. Dan sebagian kecilnya sabar untuk nunggu gitu. Masya Allah. Gitu pada saat itu. Apakah tidak ada lagi setelah itu? Ya ada lagi gitu. Kita sebenarnya kan selalu mengambil pelajaran dari apa yang telah lalu ya. Iya benar. Lebih berhati-hati lagi, tapi ternyata ujiannya tidak lagi bajunya terkena pelumas mesin. Ada lagi Ustaz? Ada lagi yang lain. Apa itu Ustaz? Waktu itu yang kedua kalau saya tidak salah sama, tapi itu bukan Idul Fitri. Saat itu tuh kendalanya waktu pengiriman. Waktu itu pengiriman saya bentrok dengan tahun baru. Biasanya kan kalau di akhir tahun pengiriman itu overload. Ya, banyak banget yang soalnya. Jadi dari tanggal yang kita targetkan, saya pernah telat pengiriman 2 minggu hampir. Karena 2 minggu. Karena barangnya tertahan di ekspedisi pada saat itu. Saya cari kemana-mana ditemani Abi. Barangnya tidak terdetek ada di mana pada saat itu gitu. 3 hari kalau tidak salah ya. Saya cari 3 hari baru ketemu. Dan gitu. Ketemunya itu aman Ustaz keadaan intinya? Aman, tapi kan customer tidak
banyak dari mereka tidak memperdulikan itu ya gitu. Jadi banyak juga yang minta di refund pada saat itu. Sedih banget sih. Jadi saya refund meskipun pada akhirnya ya habis juga, sold out juga gitu. Tapi kan customer sudah kecewa gitu ya. Sedangkan kita kan apalagi di awal-awal harus cari target marketnya siapa gitu. Harus mengambil kepercayaan mereka gitu. Masih apakah selesai sampai di situ? Enggak. Kemarin yang terakhir di Idul Fitri kemarin tahun lalu. Yang baru ini berarti tahun. Iya, tahun lalu Idul Fitri tahun lalu itu saya memutuskan untuk produksi di tim produksi yang berbeda kemarin. Pada saat sampling berjalan dengan lancar, samplingnya bagus, semuanya rapi sesuai keinginan saya. Sudah melewati quality control juga, tapi pada saat produksi massal ternyata hampir saya bisa bilang 95% dari baju-bajunya reject. Kok bisa Ustazah? Gitu, reject. Jadi jahitannya tidak rapi, kemudian pokoknya banyak sekali rejectnya gitu, sehingga saya tidak mungkin menjual baju yang reject itu dengan harga yang semestinya gitu. Begitu. Jadi tidak bisa dijual. Kalaupun saya mau jual dengan harga yang rendah, itu kan barang reject gitu. Nanti orang-orang akan berpikir bahwa oh kualitas dari brand tersebut seperti ini gitu ya. Jadi menurunkan kualitas aslinya. Saya memutuskan untuk ya udah barang itu tidak didistribusikan, sampai sekarang masih ada. Berarti nggak dijualin lagi Ustazah? Dijual. Oh, berarti itu rugi ya termasuknya Ustazah atau seperti apa? Iya, rugi banget. Rugi banget Ustazah. Wow, sangat luar biasa banget kendala-kendala yang dialami Ustazah Alfi ini, teman-teman. Ternyata kesuksesan seseorang itu nggak secara tiba-tiba datang gitu. Ternyata di balik kesuksesan seseorang, kejayaan, keberhasilan tuh pasti ada kesulitan-kesulitan yang dialaminya ya, seperti Ustazah Alfi ini gitu. Nah, sambil ngobrol kita bisa sambil minum dulu Ustazah biar agak lega karena mendengar kendala-kendala yang sangat luar biasa. Rote ini senantiasa jadi sponsor kita. Sangat luar biasa. Nah, Ustazah, mendengar berbagai macam struggle, kendala-kendala Ustazah dalam berbisnis, terus gimana caranya Ustazah mengatasi semua itu Ustazah? Itu kan masalah internal ya, kita kan juga nggak bisa mengontrolnya dengan mudah. Nah itu bagaimana caranya Ustazah? Ya tadi kita harus kembali lagi ke mental ya. Kita harus mempersiapkan mental dari awal gitu. Kenapa? Karena customer kita bisa bilang mereka nggak peduli apa kendala yang kita hadapi. Kayak tadi misalkan saya telat pengiriman bukan karena saya yang mau, tapi karena memang barangnya tertahan gara-gara overload di pengiriman seperti itu. Hampir 2 minggu saya juga sebagai customer nggak mau. Iya sih benar. Gitu. Kalau saya jadi customer gitu, tapi kan mereka banyak yang tidak peduli ya akan hal itu gitu. Yang penting saya sudah bayar, barangnya saya dapatkan seperti itu. Jadi ya mau nggak mau kita harus komunikasikan, saya informasikan. Kalau mereka biasanya sih kita kasih 2 pilihan ya, mau di refund atau menunggu gitu. Kalau mau di refund ya kita refund gitu. Kalau menunggu ya alhamdulillah. Harus memberikan yang terbaik ya buat. Iya betul. Jadi takut nih teman-teman buat bisnis nih. Tapi ini kan baru masalah internal Ustazah. Kalau misalkan ada masalah eksternal kayak yang sekarang sedang marak pajak. Dengan kenaikan pajak ini apakah berpengaruh dalam bisnis yang sudah alami sekarang ini, yang sudah jalani sekarang? Iya, pastinya berpengaruh banget. Jangankan pajak ya. Misalkan harga kain naik sedikit saja, artinya kan profit kita berkurang. Iya benar. Kalau mau di profit yang sama berarti mau tidak mau kita harus menaikkan harga ya. Itu yang paling umum terjadi sih, kita harus menaikkan harga. Misalkan harga kain. Iya. Kalau harga kainnya naik, ya mau nggak mau harus menaikkan harga. Iya, kalau memang mau tetap mendapatkan profit dengan nominal yang segitu gitu ya. Iya benar. Gitu sih. Yang paling umum. Tapi kalau misalkan ada konsumen yang nggak mau beli lagi nih Ustazah gara-gara kemahalan, nggak mau gitu. Gimana Ustazah cara mengatasi, cara menangani konsumen yang seperti itu? Iya, konsumennya kabur ya gara-gara harganya. Nggak mau lagi, malah kapok aku beli di situ. Gitu. Sebenarnya itu kan suatu keniscayaan ya, kan nggak? Kita sebagai konsumen maunya, saya mau yang bagus tapi murah.
benar nggak? Benar-benar. Kita maunya seperti itu gitu. Sebenarnya cara mensiasatinya banyak, ya. Kalau memang kita harus menaikkan harga, ya di awal kita harus menginformasikan kepada konsumen apa ya keuntungan yang akan mereka dapatkan setelah harga kita naik begitu. Bukan alasan kita menaikkan harga, misalkan harga baju yang tadinya 50.000 kita naikkan menjadi 60.000, tapi konsumen akan mendapatkan hal yang lebih, misalkan apa keuntungan yang lebih dari sebelumnya gitu. Jangan dikasih tahu kami menaikkan harga dari 50 menjadi 60 alasannya karena ini konsumen nggak peduli ya, nggak peduli. Nggak peduli juga gitu. Sih. Bener. Gitu sih. Ada banyak cara mensiasatinya. Misalkan kita kan pastinya udah tracking ya. Iya. Siapa namanya? Target marketing kita ini siapa? Atau misal kalau kita punya IG, followers IG kita ini apakah orang-orang yang loyal atau tidak gitu. Kalaupun kita mau menaikkan harga, ya kita harus pastikan bahwa itu masih terjangkau di konsumen kita gitu. Kan jadi setiap akun, misalkan ya akun IG, mereka kan punya konsumen yang berbeda-beda. Ada orang yang followersnya 5.000 orang tapi nggak royal. Iya. Gitu. Ada yang 1.000 orang tapi mereka royal gitu. 5.000 orang lihat-lihat doang, mending 1.000 orang beli semua. Iya benar. Gitu. Atau yang lain apalagi ya? Melirik kompetitor misalkan. Jadi sebelum menaikkan harga kita lihat dulu kompetitor kita atau indirect kompetitor kita. Iya. Indirect kompetitor itu apa ya? Produk yang mirip-mirip dengan produk kita. Kalau kompetitor itu misalkan kalau ini French Himar yang saya pakai, berarti kompetitornya adalah French Himar. Oh gitu. Kalau indirect kompetitor berarti French Himar ini indirect kompetitornya adalah apa? Misalkan jilbab segi 4, misalkan Himar segi 4 atau Bergo seperti itu. Nah, kita lihat apakah kalau kita menaikkan harga, apakah harga kita akan jauh lebih tinggi daripada kompetitor kita atau tidak gitu. Jikapun iya, sebetulnya ya tidak masalah gitu, asalkan kita asalkan produk kita punya sesuatu yang lebih gitu, misalkan packagingnya lebih bagus daripada kompetitor, atau kalau makanan misalkan rasanya lebih enak gitu ya, nggak masalah kalau kita mau menaikkan harga gitu, asalkan ada sesuatu yang lebih gitu. Kemudian jika ada sesuatu yang lebih, misalkan tadi dari segi packaging atau rasa, berarti kita juga harus menelaah lagi apakah packaging saya yang bagus ini atau rasa makanan saya yang enak ini layak untuk dihargai 2 kali lipat lebih besar daripada harga kompetitor saya gitu. Kalau tidak ya tidak mungkin menaikkan harga. Iya sih, karena tidak akan terjual kalau kita punya kompetitor yang banyak ya. Misalkan bakso. Bakso kan kompetitornya banyak sekali orang yang jualan bakso. Banyak banget. Misalkan kompetitor kita menjual bakso semangkok 10.000, kita jual 20.000 misalkan, karena kenaikan harga daging, misalkan seperti itu ya. Ya kemungkinan bakso kita untuk terjual ya kecil gitu. Kecuali bakso kita ini punya sesuatu yang lebih, misalkan dagingnya import misalkan, atau isinya mozzarella misalkan, atau ada beefnya misal seperti itu gitu. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang lebih ya terpaksa kita tidak bisa menaikkan harga. Kemudian gimana caranya kita untuk dapat profit kalau bahan bakunya tinggi sedangkan kita tidak bisa menaikkan harga? Berarti caranya dengan menurunkan HPP. HPP itu harga pokok produksi. Gitu. Jadi apa ya? Jadi kita nggak perlu ya Zata kayak narik konsumen kayak yang udah nggak jadi beli terus ayo beli aja itu nggak perlu ya Zata. Ya udah kalau mau beli ya silakan, kalau enggak ya udah gitu. Bukan nggak perlu ya, sebenarnya perlu kita menarik mereka iya, tapi caranya yang seperti apa gitu. Tadi misalkan oke, saya nggak perlu naikin harga tapi saya turunin aja harga pokok produksinya misalkan. Tapi pertanyaannya gimana caranya kita menurunkan harga pokok produksi sedangkan harga harga bahan-bahannya naik misalkan seperti itu. Ya bisa dengan cara menaikkan kuantiti produksi kita. Ya kan? Misalkan
apa namanya, saya misalkan menjahit baju 50 pieces. Kalau saya jahit baju 50 pieces, ini misalkan saja ya, saya membayar upah jahit per piecesnya 200.000 misalkan, kalau 50 pieces. Tapi kalau saya naikkan lagi kuantiti produksinya jadi 100 pieces, berarti saya diberikan harga 125.000 misalkan per piecesnya. Artinya kan harga pokok produksi kita turun, berarti nggak masalah kita nggak menaikkan harga gitu. Gitu sih. Nah Ustazah, kayak yang tadi kita dengar netizen ngomongin yang enggak tentang kita misalkan, itu kan dari mental kita harus benar-benar kuat ya Ustazah ya. Iya. Nah, caranya gimana sih biar mental kita sebagai pembisnis tuh selalu kuat dan siap untuk menghadapi semua rintangan yang akan dialami nantinya? Apa ya? Mungkin kita harus lebih banyak belajar lagi bahwasanya entrepreneurship itu kan sebetulnya bukan profesi ya. Iya. Tapi entrepreneurship itu adalah mindset kita. Gimana kita berjuang lebih keras, mempunyai jiwa pejuang ya. Kalau mau berbisnis berarti mempunyai jiwa pembisnis gitu. Kemudian kalau ada kesempatan yang terbuka untuk kita, berarti sebisa mungkin kita memberikan 100% dari apa yang kita bisa gitu untuk itu gitu. Meskipun mungkin 100% yang kita keluarkan adalah 20%-nya orang lain, mungkin ya nggak masalah. Iya, benar. Gitu ya. Kemudian apa ya, be confident, percaya diri, percaya bahwa karya saya pasti ada peminatnya, nggak mungkin enggak gitu. Pasarnya pasti ada gitu. Itu yang paling penting sih. Di Indonesia nih apa sih yang enggak? Iya benar. Semuanya deh kayaknya orang Betul. Indonesia tuh Di semuanya TikTok mau. aja sekarang orang jualan apa? Orang jualan angin segar. Saya lihat di TikTok orang jualan angin segar. Nggak ngerti gimana konsepnya. Jadi mereka ikat plastik kosong dan bilang bahwa ini angin segar dari pedesaan. Kalian orang-orang kaya yang udah bosan menghirup polusi, beli. Ada nggak orang yang beli? Ada orang yang beli. Ada aja kayak gitu ya Ustazah. Betul. Meskipun mungkin orang yang beli ini gabut-gabut aja ya nggak masalah, mau gabut mau apa, yang penting jualan saya laku. Iya benar. Gitu. Ya terima kasih banyak Ustazah buat tips-tipsnya. Semoga bermanfaat selalu dan Amin. semoga bisnis yang sudah jalani sekarang bisa sukses dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada sahabat cinta Quran yang sedang menjalani bisnis atau yang akan menjalani bisnisnya, jangan lupa pesan-pesan yang sudah Alfi sampaikan tadi. Semoga bisnis yang kita jalani atau yang sedang kita rancang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk dan selalu sukses dunia dan akhirat pula. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Selamat datang, selamat bertemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.